Satu yang mesti kita pahami, bahwa dalil, ketika kita mengambil dalil, dalil itu Al-Quran dan Sunnah, paham? Bukan fatwa ulama. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Ini Ustaz ngomong, kiai begini ngomong begini, Ustaz tanya mana dalilnya? Dalilnya bang Ustaz ini ngomong, tidak bisa. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya ngomong. Tidak ada, bukan dalil namanya. Paham? Oleh karena itu dalil ini tidak boleh diruntuhkan dengan apa? Pendapat manusia, siapapun dia. Ini saya ajarkan konsep beragama ini supaya kita paham. Sekarang banyak orang tidak paham, sudah puluhan tahun belajar tapi masih apa? Tidak paham dalil. Saya ingin memulai dari Ustadz Firman dulu, Ustadz. Ketika kita bicara tentang tradisi, Ustadz, kita kan perlu mengetahui apakah itu dalil itu apa saja, kemudian definisi dalil itu apa. Apakah dalil itu hanya Al-Quran dan hadis saja? Silahkan Ustadz penjelasannya. Berbicara tentang dalil, berbicara tentang tradisi, itu kaitannya nggak jauh dengan amaliyah, Ustadz. Sebelum kita ngobrol panjang lebar nih tentang dalil ataupun tradisi yang katanya bisa menjadi dalil itu, maka sebenarnya alangkah lebih baiknya nih kalau kita ngobrol tentang apa itu dalil. Mulai dari definisi, Ustadz ya? Iya, mulai dari definisi. Karena jangan-jangan kita udah berbusa-busa gitu ya, ngomong masalah dalil, ternyata nggak tahu dalil itu apa. Gitu. Nah, dalam istilah syariat, dalam istilah bahasa dulu, dalil itu didefinisikan dengan kullu syai'in al-hadi ila kulli syai'in hissiyun au ma'nawiyun. Segala sesuatu yang dapat menunjukkan kepada segala hal, baik itu nyata ataupun abstrak. Nah, dalil dalam istilah syariat, dalam istilah dalam literatur ilmu usul fiqh dimaknai dengan ma yustadallu bin nadharis sahih ala hukmin syar'iyyin amaliyyin ala sabilil qat'i awid dhanni, yang artinya apa-apa yang bisa dijadikan bukti bin nadharis sahih, melalui sudut pandang yang benar, ala hukmin syar'iyyin, terhadap hukum-hukum syariat mengenai perbuatan-perbuatan manusia, melalui apa-apa yang tepat, yang pasti ataupun yang presumptif. Jadi dalil itu tidak bisa dikatakan dalil tanpa memenuhi elemen-elemen tadi. Ada beberapa elemen untuk bisa sesuatu itu dikatakan dalil. Yang pertama, dia adalah bukti. Bukti ya. Kemudian dia adalah sesuatu yang dapat dijadikan bukti, itu yang pertama. Yang kedua, melalui sudut pandang yang benar, itu dalil. Tapi sudut pandang benar menurut siapa? Menurut hukum syariat. Yang ketiga, apa yang dibahas di sana? Yaitu tentang perkara-perkara yang ada hubungannya dengan amaliyah manusia ataupun apa yang dipercaya oleh manusia. Bagaimana metodenya? Metodenya melalui metode adz-dzannu awil qat'u, yaitu melalui metode-metode yang sudah eksplisit dinyatakan, sudah pasti dinyatakan, atau melalui metode ataupun melalui bacaan-bacaan ataupun kata-kata yang dzon ataupun masih presumptif, masih diraba-raba gitu, masih dugaan. Nah, kalau tanpa elemen-elemen ini, maka sesuatu tidak bisa dikatakan sebagai dalil. Jadi, nggak gampangan kita ngomong dalilmu apa, ya kan? Dalilmu apa? Nggak gampangan kita ngomong, wah nggak ada dalilnya. Ternyata dalil itu intinya bukti gitu. Bukti yang secara syariat memang sudah benar, dengan sudut pandang yang benar, ya kan? Melalui cara-cara yang kita sebutkan tadi, dan elemennya harus penuh. Jadi bisa saja tanpa Al-Quran dan hadis. Intinya seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz.